Oke, selamat datang semuanya. Perkenalkan nama saya Yohanes Wijaya. Saya adalah seorang psikolog klinis. Pada kesempatan hari ini saya akan mengajarkan mata kuliah biopsikologi untuk pertemuan ke-12 sih kalau nggak salah ya. Yang berjudul Reproduksi, Seks dan Hormon. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, jadi perilaku reproduksi itu ada jadi ada perilaku reproduksi dan juga emosi ya. Jadi yang pertama adalah sex and hormones. Kemudian kita akan juga bahas tentang ada sexual orientation and gender identity. Kemudian juga ada emotion and physiology of emotion. Kemudian ada attack and escape behavior. Jadi ada stress dan psikologi of stress juga. Oke, kita kan bahas tentang sex and hormone dulu ya. Jadi untuk gender itu merupakan interpretasi sosial kultural. Jadi seperangkat peran yang telah dikonstruksikan oleh masyarakat bagaimana menjadi laki-laki atau perempuan. Jadi sebenarnya gender itu lebih ke sudut pandangnya ya. Karena udah kayak dibentuk kalau misalnya laki-laki itu harus seperti ini, perempuan tuh harus seperti ini gitu. Jadi itu lebih ke gender. Nah, jadi apa namanya itu merupakan peran juga. Jadi pokoknya ini kalau ketika kita membahas gender itu pasti itu hitungannya adalah interpretasi dari kultural. Jadi harus ada dari sosialnya dan juga budaya itu seperti apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya di tempat lain bisa aja gendernya beda bisa. Pokoknya pokoknya itu tuh udah atas kesepakatan deh gitu ya. Nah, ini lebih ini lagi ya. Jadi kalau kita sebagai laki-laki atau perempuan, biasanya kita tuh dilihat dari sisi maskulin dan feminimnya gitu ya. Nah, jadi ada juga beberapa yang mengatakan seperti ini. Eh, Kalau misalnya dia tuh lebih banyak maskulinnya, berarti dia seperti ini. Kalau dia lebih banyak feminimnya, berarti dia seperti ini ya. Ini ada perilaku-perilaku, behavior-behaviornya gitu. Nah, yang pertama misalnya kalau dibilang maskulin, berarti dia misalnya harus lebih sabar, lebih patient gitu ya. Kemudian ada determinannya, determination, itu dia ada punya keinginan untuk apa gitu ya. Terus kemudian ada solidity, ya. Dia tuh lebih solid gitu ya. Kemudian ada stability, dia lebih stabil ya. Jadi pemikiran itu diharuskan untuk mungkin pemahaman harus lebih stabil gitu ya. Reliability berarti dia bisa diandalkan gitu ya. Itu bisa kalau kita lihat dari kalau cowok mah bisa diandalkan gitu. Nah, terus kalau cowok tuh biasanya lebih ke adventurous ya. Jadi kayak di selalu dibandingkan kayak dia tuh punya adrenalin yang tinggi. Nah, seperti itu. Dan biasanya apa namanya dia kan dianggap berbeda dengan perempuan gitu kan. Nah, kalau rasional nah berarti rata-rata kalau laki-laki dianggap selalu menggunakan rasionalnya gitu atau otak kirinya kebanyakan dia pakai gitu ya. Jadi kalau misalnya dia udah sering-sering menggunakan emosional itu dia kadang dibilang kamu kurang kurang maskulin nah kayak gitu tuh. Nah, itu kan juga berbahaya ya. Jadi bisa jadi kayak bisa jadi toxic gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada supportiveness ya. Jadi dia memang lebih bisa memberikan support gitu ya. Nah, kalau dianggapnya tuh ya kalau berlebihan itu bisa namanya toxic masculinity juga salah satunya kalau dianggapnya kalau kita itu berlebihan gitu ya. Oke. Kemudian ini kita mandang di feminimnya. Biasanya kalau dari sudut pandang kesepakatan orang gitu ya, kalau kalau misalnya orang yang lebih feminim itu biasanya dia lebih empati, dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain gitu ya. Jadi eh, kadang-kadang kalau kalau lihat laki-laki nangis itu kayak ngerasa agak jarang gitu ya. Nah, kalau misalnya perempuannya nangis kalau ada orang lagi sedih atau dia lagi nonton film atau gimana atau dia merasa di sisi apa di posisi orang itu dia bisa nangis. Nah, itu dianggap ya udah itu karena kamu perempuan itu dianggap normal gitu. Kemudian ada intuition, jadi kan nama intuitionnya jadi kayak dianggap tuh intuition perempuan tuh seperti ini, nah, lebih intuitif lah gitu dianggapnya kalau perempuan itu. Nah, terus kalau apa namanya perempuan tuh lebih nurturing, jadi dia bisa memberikan kasih sayang yang lebih bisa dia tuh ya keibuan lah kalau kita sebutnya ya sekarang ya. Ya itu lebih keibuan gitu. Itu kalau dia nggak perempuan. Jadi ketika kamu kurang keibuan ya berarti kamu nggak terlalu feminim gitu ya. Kayak kamu harusnya begini gitu. Harusnya kamu tuh lebih nurturing, lebih bisa apa namanya keibuan gitu. Karena itu yang dianggapnya perempuan seperti itu.
lebih gentle, berarti lebih lembut gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya, banyak juga perempuan-perempuan yang nada bicaranya itu juga nggak terlalu lembut gitu ya. Jadi, tapi ini kan secara umum ya, rata-rata, oh kalau perempuan harusnya lebih gentle gitu. Karena healing ya, akhirnya dia tuh apa namanya, sebagai penyembuh lah kalau di dalam satu keluarga gitu. Jadi eh, dianggap itu kayak apa namanya, dia bisa melerai gitu ya. Jadi healing lah. Jadi jangan jangan membuat panas jadi panas, jadi kayak airnya gitu ya, biar jadi lebih tenang dalam satu keluarga. Kalau misalnya ada berantem, dianggapnya seperti itu kalau perempuan. Jadi mungkin kayak pekerjaan-pekerjaan yang lebih healing-healing, misalnya kayak perawat atau gitu ya, rata-rata didominasi oleh perempuan gitu. Nah, seperti itu. Kemudian lebih fleksibel ya. Ya, kalau misalnya dianggapnya itu kalau laki-laki itu dia lebih agak kaku gitu ya, ya kan? Lebih lebih solid, lebih kaku gitu ya rata-rata ya. Terus kalau perempuannya dianggapnya lebih fleksibel ya. Nah, terus kalau perempuan lebih ekspresif gitu ya. Kalau misalnya ada emosi atau ada suatu masalah, dia tuh lebih kayak langsung kasih tahu gitu. Langsung bisa contoh dia bisa aja langsung nangis, atau kalau dia senang dia menunjukkan rasa senangnya gitu. Itu makanya dia lebih ekspresif ya dianggapnya daripada laki-laki. Kemudian lebih reseptif juga, dia bisa menerima juga gitu ya. Jadi pokoknya dia ekspresif dan reseptif, reseptif gitu ya. Ini ya kalau misalnya untuk perempuan gitu ya. Ya untuk perlebihannya juga jadi pokoknya apapun yang berlebihan itu nggak bagus ya. Entah itu lebih toksik jadi lebih ke maskulin atau lebih ke feminim, itu semuanya juga eh, tidak disarankan gitu ya. Nah, kemudian ini ada pengertian seks dan hormon. Seks sendiri adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural. Ya. Kemudian ini ada hormon, itu adalah zat kimia yang dari kelenjar endokrin di tubuh yang kemudian disebarkan melalui aliran darah. Hormon memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh, seperti mengatur jam tidur, nafsu makan, hingga pertumbuhan. Jadi apa namanya, hormon untuk tidur ya itu juga ada. Ya, jadi ada jam-jam tertentu yang memang hormon tidur itu apa namanya, sedang beredar seperti itu ya. Nah, jadi jangan tidur malam-malam ya teman-teman ya. Jangan terlalu malam tuh tidur, jangan terlalu larut atau sampai subuh itu kurang bagus jadinya ya. Kemudian dia ada hormon seksnya atau merupakan jenis hormon yang berperan dalam proses perkembangan seksual serta reproduksi. Hormon seksual dihasilkan di kelenjar adrenal dan gonad. Nah ini secara ininya aja ya, biologis aja ya. Nah ini ada gambarnya. Nah gambarnya ini kan dia mengatakan, bentar ya. Oke. Nah, jadi ini ada kalau untuk perempuan tuh ya lebih ke estrogen, kalau cowok tuh lebih testosteron. Jadi progesterone itu, nah makanya dia lebih ke tengahnya itu hormon wanita. Ini bisa dilihat sendiri ya. Nah, terutama untuk kayak misalnya ini dilihat dari sexual desire-nya, dia menstruasi seperti apa, dan tuh proses dan untuk pregnasinya tuh apa dia ketika dia melahirkan atau mengandung maksudnya itu kayak gimana seperti itu. Itu nanti bisa dilihat sendiri bagaimana ini sesuai dengan gambarnya. Nah, misalnya kayak yang itu kan reproduksi proses itu ada sexual growth ya, menstruation, puberty, ya, effect of the brain to heart attack dan hair fall. Jadi eh kadang-kadang juga mempengaruhi otak ya. Bisa juga apa namanya, hormon-hormonnya juga bisa mempengaruhi hal tersebut. Bisa jadi kita sakit jantung atau malah rambut kita tuh cepat rontok gitu. Kerontokan rambut juga bisa. Nah, ini kita akan bahas tentang Em, tadi kan kita lihat gambarnya aja ya. Nah, sekarang kita lebih apa namanya? Lebih lebih jelasin lah seperti apa gitu. Nah, kalau estrogen tadi pada proses reproduksi ya. Jadi pertumbuhan seksual, menstruasi dan pubertas yang tadi kita bicarakan. Estrogen juga mempengaruhi otak, serangan jantung dan kerontokan rambut. Jadi kalau misalnya berlebihannya bisa jadi seperti itu. Jadi jangan heran kalau lihat perempuan yang rambutnya rontok tuh bisa ya. Kemudian ada testosteron yaitu berperan dalam pertumbuhan tulang, hasrat seksual dan siklus menstruasi. Ya, kemudian progesteron itu termasuk dalam proses menstruasi dan kehamilan ya. Nah, ketiga hormon ini saling berinteraksi untuk mengatur berbagai fungsi reproduksi dan fisiologis pada tubuh wanita.
Oke. Bentar ya. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah jenis dan peran hormon seks pada wanita ya, yaitu hormon estrogen. Jadi diproduksi oleh ovarium dan kelenjar estrogen dihasilkan oleh kelenjar adrenal dan sel lemak. Jadi peran hormon estrogen itu memiliki peran penting dalam proses reproduksi dan perkembangan seksual, seperti kehamilan dan menstruasi. Selain itu, nah, hormon ini juga berperan dalam masa puber dan menopause seorang wanita. Jadi hormon itu bisa ngelihat menopause ya. Itu ada waktu-waktu tertentu ketika wanita sudah meranjak gitu ya untuk ke tahapan menopause. Jadi hormon ini juga mempengaruhi otak, jantung dan juga rambut. Jadi jangan heran tadi Bapak bilang kalau misalnya cewek itu rambutnya itu cepat rontok. Itu maksudnya lebih banyak lah, lebih bukan berarti cowok nggak rontok juga, cowok juga rontok gitu ya. Cuman apa namanya lebih lebih sering terjadi lah, lebih sering terjadi itu di yang hormon perempuan ya. Nah, jadi jenisnya dan peran hormon pada wanita gitu ya. Progesterone, progesteron yaitu dikenal sebagai adrenal, ovarium serta plasenta. Jadi ada progesterone pada wanita akan meningkat saat masa ovulasi dan selama kehamilan. Hormon progesterone, progesteron maksud saya. Progesteron ya, progesteron. Nah, jadi kalau saya tiba-tiba apa namanya salah ucap itu ya, jadi itu hormon progesteron ya. Jadi untuk menstabilkan siklus menstruasi pada wanita dan membantu tubuh mempersiapkan kehamilan. Kadar progesteron yang terlalu rendah dapat mengakibatkan pertama menstruasi yang tidak teratur, sulit mendapatkan kehamilan, nah, jadi susah hamil, atau peningkatan resiko komplikasi pada kehamilan. Itu banyak banget ya komplikasi-komplikasi dalam kehamilan. Nah, kemudian ini ada testosteron ya. Jadi testosteron itu umumnya jadi pada hormon seks utama pada laki-laki, namun pada wanita juga terdapat testosteron juga dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan pria. Jadi bukan berarti perempuan nggak ada testosteron, itu ada. Nah, jadi testosteron memiliki peran wanita dalam hal gairah seksual, siklus menstruasi, dan juga kekuatan tulang serta otot. Ya, jadi kenapa laki-laki itu kelihatan lebih kuat? Nah, gitu ya. Nah, ini gambarnya. Oke. Nah, ini pembahasannya. Jadi testosteron itu bertanggung jawab atas karakteristik fisiologis pria seperti perkembangan alat kelaminnya gitu ya. Jadi pertumbuhan tulang serta hasrat seksual testosteron juga penting dalam produksi sperma. Jadi androgen itu berperan dalam proses pubertas, produksi sperma dan juga mempengaruhi kualitas suara pria. Jadi suaranya itu ya bisa tinggi apa tiba-tiba rendah gitu ya atau tiba-tiba bass gitu ya. Kedua hormon ini bekerja sama untuk mengatur pertumbuhan dan fungsi seksual pada pria serta berbagai aspek perkembangan fisik. Nah, kita akan bahas di hormon testosteron ya. Jadi ini kan merupakan hormon utama ya bagi pria ya. Jadi perannya itu seperti apa sebenarnya? Nah, jadi perannya itu membuat pria itu jadi ada ciri khas fisik supaya suaranya karena suaranya lebih berat gitu, tubuhnya itu lebih tinggi daripada perempuan. Terus ada kayak seperti saya nih misalnya ada kumis, ya, ada jenggot, nah ada bulu-bulu halus di sekitar sini. Nah itu merupakan testosteron. Nah berguna untuk apa namanya pertumbuhan di alat kelamin juga dan pada pria yang juga dan membantu tubuh untuk membentuk otot-otot tulang yang kuat. Pria juga membutuhkan hormon itu memproduksi sperma dan membuahi sel telur. Ya, testosteron itu bisa apa namanya makanya kita kadang-kadang kalau mau fitness ya itu biasanya dia pakai untuk testosteron itu juga bisa gitu untuk biar memperkuat otot. Nah, hormon androgen yaitu mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan organ reproduksinya, terutama itu pada pria ya. Nah, perannya adalah mengatur proses pubertas, produksi spermanya dan karakter suara jadi seperti apa. Nah, ini perbedaan seks dan pada gonad ya. Nah, ini nih agak harus dijelaskan satu-satu gitu ya, ntar ya. Nah, jadi misal laki-laki memiliki kromosom X ya, dan juga kromosom Y, sedangkan wanita dua kromosom yaitu XX. Dalam kromosom Y, laki-laki terdapat gen penentu seks pada kromosom Y yang menyebabkan gonad primitif perkembangan menjadi testis. Kemudian laki-laki itu SRY, testis ya, testosteron.
ductus ovivian dan ductus mullerian. Kalau perempuan tidak terpapar kadar kolesterol yang tinggi dan berkembang hanya jadi ovarium gitu ya. Oke. Nah, ini perbedaan seks pada hipotalamus itu seperti apa gitu. Nah, jadi nukleus deformati seksual itu sebuah bagian di hipotalamus yang berperan dalam mengendalikan perilaku seksualnya, terutama pada laki-laki. Kalau alfa fetoprotein itu berkaitan dengan estrogen, ya, serta menghalanginya keluar dari peredaran darah dan mencegah masuk ke dalam sel-sel yang sedang, terutama pada sel-sel yang sedang berkembang pada periode awal. Oke. Nah, ini gambarnya ya. Itu hipotalamus GHRH interior interior pituitari LH F, FSA gonas ses hormon ya. Nah, jadi ini kita bahas dikit ya. Oke. Jadi gambar sebut tuh jadi kayak itu seperti mekanismenya ya pengatur seks melalui subuh hipotalamus, hipofisis dan gonad. Nah, jadi hipotalamus mengeluarkan GnRH yang tadi ya yang releasing hormon itu gitu. Kemudian kelenjar interior interior itu merespon GnRH dengan merespon hormon LH dan FSH gitu. Ini itu baca sendiri ya apa apa aja apa namanya panjangannya apa gitu ya. Jadi hormon LH dan FSH merangsang gonad gitu ya, terutama pada pria ovarium pada wanita untuk memproduksi hormon seks. Dan pada pria itu lebih ke testosteron, ovarium itu ke estradiol dan progesteron gitu ya. Nah, dalam sistem ini diatur oleh umpan balik negatif untuk menjaga keseimbangan hormon itu seperti apa. Nah, ini gambarnya. Nah, jadi yang tadi gambar yang tadi itu jelas penjelasannya adalah hubungan antara hipotalamus dengan kelenjar pituitari ya. Jadi dalam pengaturan hormon itu mekanismenya seperti ini. Hormon terutama untuk hipotalamus melakukan hormon di kelenjar hipofisis dan yang dihubungkan oleh sel sekrot, neurosekretonik, sekretorik gitu ya. Jadi hormon tersebut merangsang kelenjar pitu- pituitari interior untuk melepaskan hormon-hormon lain. Hormon dari anterior pituitari masuk ke dalam sirkulasi darah untuk menstimulasi berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan reproduksi dan metabolisme. Jadi jalur ini dikenal sebagai sumbu hipotalamus hipofisis yang memainkan peran penting dalam regulasi hormon. Nah, ini gambarnya ya. Nanti kita akan bahas ininya seperti apa. Nah, jadi itu tetap lagi, jadi ada hubungannya antara hipotalamus dengan kelenjar pituitari ya. Jadi misalnya hormon dari hipotalamus merangsang kelenjar pituitari untuk melepaskan sebagai hormon. Jadi yang tadi nih ya apa namanya? Jadi anterior pituitari itu mengeluarkan hormon. Jadi hormon itu adalah yang untuk apa growth hormone, LH, FSH, floraksi, ACTH dan TSH. Kemudian proses pituitari mengeluarkan ADH untuk ginjal ya dan oksitosin untuk rahim dan payudara. Setiap hormon mengatur fungsi spesifik organ atau sistem tubuh. Nah, kita lihat kan ini kan active actingnya ya, aktifnya seperti apa, efek human gitu. Nah, jadi oksitosin itu untuk apa namanya reproduksi itu penting banget gitu ya. Jadi ini kan kalau kita ngomong oksitosin itu kan hormon bahagia ya. Kalau kita pelukan aja tuh ada menunjuk apa bisa mengeluarkan hormon oksitosin. Jadi menstimulasi kontraksi selama melahirkan, terutama pada ASI ya dan eh, apa namanya relaksasi gitu ya. Jadi kayak apa melengkapi relaksasi sehabis orgasme. Nah, ini kita membahas tentang gender orientasi dan gender identity. Nah, jadi identity itu sendiri apa gitu dan identitas sosial itu apa? Jadi, identitas gender merupakan persepsi diri individu terhadap seorang pria atau wanita. Ini persepsinya ya. Itu makanya gender identity. Identitas sosial yaitu berkaitan dengan pengetahuan objektif tentang apakah individu seorang pria atau wanita berdasarkan pada tipe-tipe alat kelamin yang dilihat. Jadi dia hanya lihat dari alat kelamin itu apa. Berarti oh ini kamu perempuan ini laki-laki. Nah itu masuk identitas sosial gitu ya. Nah, bagaimana dengan transseksual? Jadi adalah eh, seorang pria atau wanita di mana dia dari konflik antara atau anatomi gender seorang dengan identitas gendernya. Makanya dia apa namanya?
Misalnya dia pria merasa seperti wanita, wanita jadi merasa seperti pria gitu. Nah, seorang dengan gangguan lintas gender merasa bahwa dia terperangkap dalam tubuh yang salah. Nah, jadi seorang yang dengan gangguan lintas gender memiliki kemungkinan orientasi seksual sebagai berikut. Pertama, dia itu tertarik pada sesuatu pada laki-laki, tertarik pada sesuatu pada wanita. Jadi bisa aja dia tuh perempuan, tapi dia tertarik tuh sama perempuan gitu, bisa aja. Atau dia pengen jadi perempuan, tapi tetap tertarik sama perempuan. Pengen jadi laki-laki, tapi tetap tetap sama laki-laki. Nah, itu juga bisa, ya. Jadi dia tuh hanya memandang pada dirinya saja, bukan karena dia suka sama apa, dia jadi transgender gitu, bukan. Jadi dia lebih ke eh, dia memandang dirinya sendiri. Nah, bisa juga dia aseksual atau tidak tertarik pada yang manapun, gitu ya. Kemudian juga apa namanya bagian kasus orang tersebut misalnya tidak menganggap dirinya sendiri sebagai homoseksual, bisa juga. Dan bagi tertarik pada sensual terhadap sama jenis merupakan hal yang wajar karena dia merasa identitas gender tidak sesuai dengan identitas seksualnya. Jadi dia ngerasa kayak normal, ya. Nah, sekarang kita bahas di orientasi. Orientasi seksual adalah rasa ketertarikan secara seksual maupun emosional terhadap jenis kelamin tertentu. Orientasi seksual tidak ini tidak dapat diikuti dengan adanya perilaku seksual atau tidak. Misalnya seorang perempuan tertarik dengan sama jenis, namun selama hidupnya dia belum melakukan apapun gitu loh. Jadi maka ia mengatakan diri memiliki orientasi seksual sejenis. Jadi meskipun dia hanya keinginan dan belum ngapa-ngapain, itu juga masuk gitu ya. Nah, jadi orientasi seksual itu macam-macam ya. Hmm, yang pertama tuh adalah hetero, yaitu lawan jenis. Misalnya contohnya pria dan wanita. Em, ini yang utama aja ya. Sebenarnya masih banyak yang lain, cuman yang utamanya aja. Homoseksual dia itu romantis kepada sama jenis ya. Misalnya pria atau sama pria atau wanita sama wanita. Biseksual dia itu tertarikan antara dua jenis, baik pria atau wanita. Jadi bisa aja dua-duanya. Aseksual tidak memiliki ketarikan sama siapapun. Meskipun mungkin masih senang tertarik emosional gitu, tapi dia tuh nggak tertarik untuk berhubungan tuh bisa. Ya, jadi dia dia mesti pacaran tapi tidak ngapa-ngapain. Nah, itu juga bisa itu aseksual gitu. Paseksual tapi pada individu tanpa memperhatikan gender atau jenis kelamin. Contoh selain itu terhadap orang lain terlepas dari jenis kelamin atau jenis gender mereka. Bisa aja dia cinta sayangnya sama yang lain gitu. Misalnya sama transgender juga bisa gitu. Dia pokoknya dia lihat orangnya aja gitu kalau paseksual. Kalau dia biseksual itu ikatan emosional yang kuat. Ya, jadi misalnya kalau misalnya dia ikatan emosional udah dalam banget, jadi meskipun apapun kamu tuh bisa dia jatuh cinta gitu. Jadi seperti itu. Nah, ya apa yang mempengaruhinya eh, apa namanya orientasi seksual bisa jadi faktor genetik ya. Jadi ada juga jadi tidak ada satu gen yang menentukan orientasi seksual sendiri gitu ya. Tapi eh, jadi ada penelitian bahwa genetik itu orientasi seksual itu bisa mempengaruhi orientasi apa namanya genetik ya. Maksudnya genetik bisa mempengaruhi orientasi seksual kita gitu loh. Nah, jadi kemudian adalah faktor biologis yaitu faktor prenatal dan faktor-faktor perkembangan dalam rahim ya. Jadi apa namanya ada juga mengatakan bahwa ketika kita dalam rahim itu juga bisa kita bisa kayak apa namanya jadinya dapat apa orientasi seksual yang lain gitu ya. Kita dapat mengembangnya atau berkembangnya orientasi seksual itu dalam rahim dan janin. Faktor lingkungan juga bisa, pengalaman masa kecil, lingkungan sosial, budaya juga bisa atau misalnya apa namanya menerima penerimaan diri terhadap orientasi seseorang tuh bisa pengalaman pribadi juga kalau dia merasa sayang merasa enak menyenangkan itu juga dia jadi bisa jadi orientasi seksual tertentu. Nah untuk diskriminasi dan stigma sendiri ya kan rata-rata itu kan jadi ada diskriminasi lah kalau kalau ketahuan orientasi seksual. Jadi misalnya dia selalu dicap oh kamu pasti kena HIV misalnya gitu terus pekerjaan udah kamu pakai pekerjaan di salon-salon aja gitu dan kayaknya aku ngeri gitu nanti kamu nggak bisa jadi sekolahnya nggak bisa tinggi dulu tuh kayak gitu terus sampai sekarang mungkin masih ada nah, kesehatan mental jadi misalnya kalau kalau dia tidak bisa apa namanya menerima dirinya seperti apa malah dia kena gangguan mental biasanya terutama kayak cemas depresi gitu
Penerimaan diri yaitu proses penerimaan diri untuk individu dan orientasi seksual, non-orientasi seksual bisa sangat sulit dan bervariasi pada setiap orang. Banyak yang memerlukan dukungan sosial dan emosional untuk mengatasi tantangan ini. Iya, support itu sangat penting ya biasanya untuk orang yang kena diskriminasi, terutama secara seksual seperti ini. Nah, hukum dan kebijakan di bagian negara, hak-hak individu berdasarkan orientasi seksual sangat bervariasi, jadi beda-beda ya. Ada yang melindungi hak-hak LGBTQ++ gitu ya, ada yang enggak malah, atau malah melarang atau malah mendiskriminasi. Nah, jadi menghormati dan menerima orientasi seksual dan orang lain sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil, terutama terhadap pendidikan. Jadi meningkatkan kesadaran, kita bisa meningkatkan pendidikan ya, kesadaran tentang orientasi itu kita untuk mengurangi stigma. Jadi kita bisa aja kayak mengajarkan pada anak-anak kita atau mengajarkan sex education gitu ke anak-anak kita juga bisa untuk meningkatkan awareness lah gitu ya supaya apa mengurangi bully seperti itu. Dukungan juga jadi support ya supaya dia bisa menerima sendirinya sendiri jadi dia tidak bisa jadi dia mengurangi resiko untuk misalnya dia kena gangguan mental misalnya depresi atau kecemasan. Jadi kebijakan mendukung misalnya melindungi hak mereka ya. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri kayaknya masih sangat-sangat susah ya dan sangat sulit. Nah, jadi untuk kemudian kita membahas tentang perilaku seksual sendiri ya. Itu segala sesuatu yang dilakukan karena ada dorongan seksual. Nah, pada konsep ini tidak peduli bagaimanapun dengan siapapun dorongan itu dilampiaskan, pokoknya itu ada. Jadi perilaku seksual terbagi menjadi dua macam yaitu penetratif yaitu yang dengan apa namanya menggunakan alat-alat kelamin sendiri gitu ya. Kemudian non penetratif itu misalnya dengan sentuhan saja, melihat apa namanya blue film, ada fantasi saja atau telepon-telepon seks itu juga bisa. Oke. Oke. Demikianlah pemaparan saya pada kesempatan hari ini. Eh, Semoga bermanfaat dan terus-teruslah belajar ya teman-teman ya.